Inilah 3 senjata canggih Iran yang jadi mimpi buruk bagi Israel dan kroninya. Setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada hari Sabtu yang menewaskan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan beberapa pejabat senior, Teheran bergerak cepat untuk merespons. Iran mengatakan pembalasannya menargetkan Israel dan situs militer yang terkait dengan AS di seluruh wilayah, termasuk di negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah pasukan AS. Pertukaran awal telah mempertajam pertanyaan utama bagi ibu kota regional dan pasar global. Akankah ini tetap menjadi siklus serangan timbal balik, atau akankah berkembang menjadi kampanye yang lebih panjang yang dibentuk oleh jangkauan serangan Iran, pasukan sekutu, dan tekanan pada infrastruktur pelayaran dan energi? Inti dari pertanyaan ini adalah persenjataan rudal Iran dan platform serta alat lain yang dimilikinya untuk menimbulkan kerugian pada AS dan negara lain. Tidak seperti perang 12 hari yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran pada Juni 2025, pembunuhan Khamenei tampaknya telah meyakinkan Teheran bahwa bentrokan ini adalah pertempuran untuk kelangsungan hidup Republik Islam itu sendiri. Dalam narasi Teheran, pembalasan yang tertunda atau terkendali beresiko dianggap sebagai kelemahan dan undangan untuk serangan lebih lanjut. Pada hari Minggu, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengatakan bahwa membalas dendam atas pembunuhan Khamenei dan pejabat senior lainnya adalah kewajiban dan hak sah negara. Kekuatan rudal Iran sangat penting dalam cara mereka berperang dan memberi sinyal. Analis pertahanan menggambarkannya sebagai yang terbesar dan paling beragam di Timur Tengah, mencakup rudal balistik dan jelajah, dan dirancang untuk memberi Teheran jangkauan bahkan tanpa angkatan udara modern. Pejabat Iran menganggap program rudal negara itu sebagai tulang punggung pencegahan, sebagian karena angkatan udara bergantung pada pesawat yang sudah tua. Pemerintah Barat berpendapat bahwa rudal Iran memicu ketidakstabilan regional dan dapat mendukung peran pengiriman nuklir di masa depan, klaim yang ditolak Teheran. Rudal balistik Iran dengan jangkauan terjauh dapat menempuh jarak antara 2.000 km, 1.243 mil, dan 2.500 km, 1.553 mil. Itu berarti rudal-rudal ini dapat mencapai Israel, pangkalan-pangkalan yang terkait dengan AS di seluruh Teluk dan sebagian besar wilayah yang lebih luas, tetapi bertentangan dengan klaim Trump dan beberapa orang di sekitarnya, rudal-rudal ini tidak dapat mendekati AS. 3 senjata canggih Iran yang ciptakan mimpi buruk bagi AS dan Israel. 1. Rudal jarak pendek, pukulan pertama. Melansir Al Jazeera, rudal balistik jarak pendek sekitar 150 hingga 800 km, 93.500 mil, dirancang untuk target militer terdekat dan serangan regional yang cepat. Sistem inti termasuk varian Fateh, Zolfaghar, Qiyam-1 dan rudal Shahab-1-2 yang lebih tua. Jangkauan yang lebih pendek dapat menjadi keuntungan dalam krisis. Rudal-rudal ini dapat diluncurkan secara beruntun, memperpendek waktu peringatan dan mempersulit serangan pendahuluan. Iran menggunakan taktik ini pada Januari 2020, menembakkan rudal balistik ke pangkalan udara Ain al-Asad di Irak setelah AS membunuh Qasem Soleimani, jenderal paling terkenal di negara itu. Serangan itu merusak infrastruktur dan menyebabkan lebih dari 100 personel AS mengalami cedera otak traumatis, menunjukkan bahwa Iran dapat menimbulkan kerugian besar tanpa harus menandingi kekuatan udara AS. 2. Rudal jarak menengah, mengubah peta. Jika rudal jarak pendek adalah jawaban cepat Iran, rudal balistik jarak menengah sekitar 1.500 hingga 2.000 km, 901-200 mil, adalah yang mengubah pembalasan menjadi persamaan regional. Sistem seperti Shahab-3, Emad, Ghadr-1, varian Khorramshahr, dan Sejil mendukung kemampuan Iran untuk menyerang lebih jauh, bersama dengan desain yang lebih baru seperti Khaybar Shekan dan Haj Qasem. Sejil menonjol sebagai sistem berbahan bakar padat, yang umumnya memungkinkan kesiapan peluncuran lebih cepat daripada rudal berbahan bakar cair, sebuah keuntungan jika Iran memperkirakan serangan yang akan datang dan membutuhkan opsi yang dapat bertahan dan responsif. Secara keseluruhan, rudal jarak menengah ini menempatkan Israel dan sejumlah besar fasilitas yang terkait dengan AS di Qatar, Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab dalam jangkauan, memperluas daftar target Iran dan paparan kawasan tersebut. 3. Rudal jelajah dan drone,
Masalah terbang rendah. Rudal jelajah terbang rendah dapat mengikuti kontur medan dan seringkali lebih sulit dideteksi dan dilacak, terutama ketika diluncurkan bersamaan dengan drone atau salvo balistik yang dirancang untuk membebani pertahanan udara. Iran secara luas dinilai memiliki rudal jelajah serang darat dan anti kapal, seperti Soumar, Ya'ali, varian Quds, Hofezeh, Paveh, dan Ra'ed. Soumar memiliki jangkauan 2.500 km, 1.553 mil. Drone menambah lapisan tekanan lain. Lebih lambat daripada rudal tetapi lebih murah dan lebih mudah diluncurkan dalam jumlah besar. Drone serang satu arah dapat digunakan dalam gelombang berulang untuk melemahkan pertahanan udara dan membuat bandara, pelabuhan, dan lokasi energi dalam keadaan siaga terus-menerus selama berjam-jam, bukan menit. Analis mengatakan taktik saturasi ini kemungkinan akan lebih menonjol jika konfrontasi semakin dalam. Serangan 125 misil Iran bikin Tel Aviv porak-poranda, gedung-gedung hancur. Serangan balasan Iran mampu memporak-porandakan Tel Aviv, ibu kota Israel. Aksi balas dendam atas kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, juga menghancurkan banyak gedung yang mengakibatkan korban tewas dan luka. Iran menembakkan setidaknya 125 rudal ke arah Israel dalam serangan awal. Otoritas Israel mengatakan 35 rudal memasuki wilayah udara Israel, sementara sisanya dicegat, memicu sirene serangan udara di seluruh Israel Tengah dan Utara. Melansir Times of Israel, seorang wanita tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat rudal Iran yang menghantam blok perumahan di Tel Aviv pada Sabtu malam, dalam serangan mematikan pertama yang mengguncang Israel selama pertempuran yang kembali memanas dengan Iran. Korban berusia 40-an ditemukan dalam kondisi kritis setelah rudal balistik menghantam gedung apartemennya di kota pesisir tersebut, menyebabkan kerusakan parah pada struktur dan sekitarnya. Para medis menyatakan wanita itu meninggal dunia saat membawanya ke rumah sakit. 27 orang lainnya terluka, termasuk 2 orang dalam kondisi sedang dan 25 orang yang mengalami luka ringan dalam serangan itu. Mereka dibawa ke 3 rumah sakit berbeda di daerah tersebut oleh para medis Magen David Adom dan United Hatzalah. Di antara mereka yang diselamatkan dari gedung tersebut adalah seorang bayi berusia 2 bulan dan kakak perempuannya. Orang dua mereka dievakuasi dari kompleks tersebut segera setelah mereka. Menurut Channel 12, 7 dari mereka yang terluka dalam serangan itu adalah anak-anak. Kepala Polisi Daniel Levy tiba di lokasi kejadian, didampingi oleh Komandan Distrik Tel Aviv Haim Sargarov, di mana keduanya melakukan penilaian situasi dengan petugas yang beroperasi di lokasi tersebut. Mereka bekerja sama dengan petugas pemadam kebakaran untuk mencari orang lain yang terjebak di dalam gedung, di tengah puing-puing dan mobil-mobil yang terbakar akibat benturan rudal. Serangan tersebut adalah salah satu dari banyak serangan yang diterima Israel sejak Sabtu pagi, ketika IDF dan militer AS melancarkan serangan gabungan besar-besaran terhadap Iran, menyerang berbagai lokasi di seluruh negeri dan menewaskan pemimpin tertinggi Ali Khamenei dan puluhan pejabat militer tinggi, setelah ketegangan meningkat selama beberapa minggu di kawasan tersebut. Serangan Israel terhadap Iran berlanjut hingga malam hari, dengan Angkatan Udara Israel mengatakan telah menyelesaikan beberapa gelombang serangan lagi, yang menargetkan peluncur rudal balistik dan sistem pertahanan udara Iran. Sementara itu, militer AS melakukan hampir 900 serangan di seluruh Iran dalam 12 jam pertama operasi tersebut, menurut seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya yang dikutip oleh Fox News. Pejabat itu menambahkan bahwa Iran telah menembakkan sekitar 300 rudal dalam periode yang sama. Banyak rudal tersebut ditujukan ke Israel, tetapi ledakan juga mengguncang Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Arab Saudi. Sebelumnya pada hari itu, sirene berbunyi sesekali di seluruh Israel, ketika Komando Pertahanan Dalam Negeri mendesak warga sipil untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan bom dan menghindari perjalanan yang tidak penting. Mereka juga mengatakan bahwa semua kegiatan pendidikan, pertemuan dan pekerjaan, kecuali sektor-sektor penting, akan dilarang.
Ini menandai peningkatan ketegangan kedua Israel dengan Iran dalam setahun setelah kedua negara berperang selama 12 hari pada Juni 2025, yang menyaksikan pertukaran serangan rudal setiap hari, yang menewaskan 28 warga Israel dan menyebabkan lebih dari 3.000 orang dirawat di rumah sakit. Perang berakhir setelah AS meluncurkan kampanye pengeboman yang menghancurkan di 3 situs nuklir Iran. Kali ini, baik Presiden AS Donald Trump maupun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengindikasikan bahwa serangan saat ini bertujuan untuk memicu penggulingan Republik Islam, dengan Netanyahu memberikan pernyataan yang disiarkan televisi dan berjanji untuk menciptakan kondisi bagi rakyat Iran untuk membebaskan diri dari belenggu kediktatoran.